Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الله وأخواتي في الله رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas segala nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang masuk kategori abdan syakura, yang pandai bersyukur, yang tidaklah melihat dari setiap apa yang Allah tetapkan, baik dalam syariatnya maupun di dalam takdir, qada dan qadarnya, kecuali kita melihat itu sebagai sebuah bentuk realisasi dari kesempurnaan Allah dengan keilmuannya, kesempurnaan Allah dalam hikmahnya, keadilannya dan juga kasih sayangnya. Sehingga dengan itu kita berprasangka baik bahwa di setiap apa yang Allah tetapkan dalam syariat maupun dalam qada dan qadarnya, semuanya bil hikmah, semuanya di atas keadilan, semuanya akan membawa kepada kebaikan bagi siapa yang sabar, yang ridha, bahkan bersyukur atas semua yang Allah tetapkan. Ayyuhal ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita sampai di ayat-ayat yang terakhir dari keseluruhan dari surah Yasin, itu ada 83. Terakhir kemarin kita sampai kepada ayat ke-73. Ada 10 ayat lagi. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita sampaikan kita pahami dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan tuntunan yang ada di dalam. Sebelum kita masuk ke ayat ke-74, alangkah baiknya ketika kita mengingat sebelumnya, karena selalu ada kaitannya ayat-ayat sebelumnya dengan ayat-ayat yang akan kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-71 dan seterusnya sampai ke-73 Allah mengatakan, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ikhwafillah rahimanallah wa iyyakum.
Di 3 ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebuah kenyataan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidakkah mereka melihat, kita semua, tidakkah kita melihat bahwa kami, kata Allah, telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami. Artinya hewan ternak itu ciptaan Allah, salah satu di antara dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah ciptakan secara bersendirian tanpa ada sekutu. Dan ini bagian dari apa yang kita pahami dari tauhid rububiyah, bahwa yang punya kemampuan menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun di muka bumi ini selain dari Allah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang ternak. Bahkan tidak hanya sekedar diciptakan oleh Allah untuk kita, namun dijadikan kita bisa menguasai mereka. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana mulai hewan-hewan ternak yang kecil, ayam, bebek, angsa, ikan dan seterusnya. Begitu mudahnya dikuasai oleh manusia. Kemudian yang agak besar, ada kambing, ada domba, dan semisalnya. Yang lebih besar lagi ada sapi, ada kerbau, bahkan yang lebih besar lagi onta dan seterusnya. Allah ciptakan itu, dan kemudian Allah jadikan fahum laha malikun. Mereka, yaitu kita semua, akhirnya bisa menguasainya. Itu semuanya atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, bukan karena hebatnya, semata-mata hebatnya manusia, namun semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemampuan yang ada dalam diri manusia ketika menguasai binatang itu semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa dzallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kemudian setelah diciptakan binatang ternak itu, kemudian dijadikan kita bisa menguasainya. Kemudian apa kata Allah? Dan kami menundukkan hewan-hewan tersebut untuk mereka, untuk kita. Sebagiannya ada yang menjadi tunggangan yang dikendarai, baik langsung di punggung mereka atau menarik pedati atau semacamnya, kereta dan semacamnya. Sebagian mereka bahkan dimanfaatkan, bisa dikonsumsi langsung atau dimakan. Ini nikmat yang luar biasa. Dan kalimat yang disebutkan di sini sebagian. Artinya apa? Tidak semua. Tidak semua dari hewan ternak yang diciptakan oleh Allah itu bisa ditunggangi. Sebagaimana tidak semua hewan ternak itu bisa dikonsumsi dagingnya. Ada yang kedua-duanya bisa digunakan. Ada yang salah satunya saja. Bahkan di ayat yang ke-73 Allah mengatakan walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat juga dari apa? Berupa makanan dan minuman darinya. Tidak hanya sekedar bisa dikendarai, tidak hanya sekedar bisa dimakan dari dagingnya, namun juga di antara hewan ternak itu menghasilkan susu yang bisa kita minum, dan itu memiliki tingkat gizi yang baik. Makanya kalau makan bergizi gratis, MBG sekarang. Itu kalau nggak ada susunya kurang bergizi. Cuman kadang susu pun susu kemasan yang belum tentu itu adalah betul-betul berisi susu asli. Nah, artinya apa ya ikhwah rahimani Allah wa yakum? Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat kepada kita. Allah ciptakan binatang ternak, Allah tundukkan dia sehingga kita bisa menguasainya, kemudian kita bisa ngambil manfaatnya sebagai tunggangan, sebagai makanan, sebagai minuman. Kemudian Allah mempertanyakan dengan kalimat, afala yashkurun. Sudah seperti itu kondisinya, Allah limpahkan nikmat yang luar biasa, maka mengapa mereka enggak mau juga bersyukur? Ini sebuah pertanyaan yang sekaligus sebagai teguran keras. Sebagai teguran keras. Karena kenyataannya seperti itu. Dari sekian
dari umat manusia, dari hamba Allah yang di dalam dirinya ada tanggung jawab, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dia diciptakan oleh Allah di muka bumi, mayoritas mereka justru tidak bersyukur. Apa di antara bentuk tidak bersyukurnya? Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Itu tingkat syukur yang paling tinggi, yang paling esensi. Oleh sebab itu nanti di ayat berikutnya insyaallah kita ambil faedahnya di malam hari ini, 7475 menjelaskan dengan itu. Ya. Ketika pertanyaan di akhir dari ayat ke-73, afala yashkurun, tidakkah mereka dengan sedemikian sudah dijelaskan nikmat karunia Allah yang sangat besar, kok tidak juga bersyukur? Maka kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Justru yang terjadi kebalikan dari sebuah sikap dan konsekuensi syukur. Apa itu? Justru mereka mengambil ilah-ilah selain Allah yang dia menyandarkan sebuah harapan agar apa yang dijadikan sebagai ilah tersebut yungsarun, memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian Allah tegaskan di ayat ke-75, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Apa yang mereka jadikan sebagai ilah selain Allah, atau bahasa lainnya berhala-berhala yang mereka jadikan sesembahan dan itu adalah selain Allah, faktanya, kenyataannya apa kata Allah? La yastati'una nasrahum. Sama sekali enggak punya kemampuan untuk menolong mereka sebagaimana yang mereka harapkan. Berarti apa? Tertipu, terpedaya, kebodohan. Hanya saja kebodohan yang diselimuti dengan kesombongan. Akhirnya kebodohan tetap berada dalam lingkup kebodohan tanpa bisa menguak apa yang menyeliputinya untuk mengeluarkan dirinya dari kebodohan kemudian berilmu. Ya. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Ketika dikatakan la yastati'una nasrahum, justru yang terjadi sebaliknya, wahum lahum jundum muhdharun. Nah, penerjemahan atau pemahaman tentang kalimat yang terakhir, kalimat wahum lahum jundum muhdharun, ya. Kalau kita lihat, ikhwafillah rahimanallahu wa iyyakum, ada yang menerjemahkan, memahami dengan kalimat padahal mereka menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Jadi kalimat jundun ini maksudnya adalah mereka, yaitu yang menjadikan berhala itu sebagai sesembahan, orang-orang musyrik. Yang faktanya justru merekalah yang melindungi, yang menjaga berhala-berhalanya. Seperti kisahnya siapa? Nabi Ibrahim, ya. Yang seruan diungkapkan, diteriakkan oleh para petinggi mereka, kepala-kepala suku mereka yang sama-sama mengajarkan dan mengamalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, kalimatnya adalah ayolah kita bantu Tuhan-Tuhan kita, kan gitu Pak. Nanti akan kita kutipkan ya ayat itu. Baik, ayolah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang terjadi. Justru berhala yang diharapkan bisa menjadi penolong, faktanya ternyata ya justru manusia yang menjadikan berhala itu sebagai sesembahan, dia yang menjadi penjaga dan penolong dari berhala itu. Ini satu penerjemahan. Hanya saja ada juga yang memahami sebaliknya, bahwa ya berhala-berhala tersebutlah yang menjadi tentara menjaga mereka. Maka ini dua pemahaman yang bertolak belakang, berbeda. Maka nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana penjelasan ya sedikit agak detail di dalam kitab yang dituliskan di dalam tafsir surah Yasin ini. Taib ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, berarti kita masuk di ayat 74, 75. Kalau Allah mudahkan waktu kita cukup, nanti kita tambahkan ke 76. Sekali lagi, di ayat yang ke-74, 75 ini gambaran bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik
Yang setelah sedemikian rupa dijelaskan akan nikmat Allah yang besar, yang dengan sebab itu harusnya dia kembali kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, namun justru yang terjadi sebaliknya. Sikap mereka justru mengambil ilah-ilah selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Ya. Seperti yang diungkapkan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan faktanya la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Kenyataannya berhala itu gak punya kemampuan melindungi mereka. Justru merekalah ya yang akan di posisi menjaga berhala-berhala mereka. Karena berhala ini tidak bisa berbuat apapun. Ya. Apalagi ketika berhala yang dimaksud ini benda mati. Sebuah pohon, sebuah batu, sebuah patung atau semisalnya. Baik, kita lihat bagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh muallif di dalam ya tafsir surah Yasin di dalam kitab ini. Ikhwafillah wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kalimat wattakhadhu min dunillah, mengambil ilah-ilah selain Allah. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Yang dimaksud di sini adalah mereka sebenarnya itu dilarang. Dilarang untuk apa? Mengambil ilah atau sesembahan selain Allah. Itu sudah sangat jelas di pembahasan sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya sudah sedemikian jelas. Namun kenyataannya justru mereka mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Menjadikan selain Allah sebagai ilah. Ya. Maka ya rahimani Allah wa iyyakum, kita lihat bagaimana penjelasannya. Ada 3 kondisi, ya, atau ada dua kondisi ketika kita memahami kalimat ya wattakhadhu min dunillah, kalimat min dunillah. Dikatakan bahwasanya secara lahiriah firman Allah Ta'ala min dunillah, selain Allah, itu menjelaskan bahwa mereka tidak menjadikan Allah sebagai ilah, meninggalkan Allah untuk dijadikan sebagai sesembahan, kemudian dia mengalihkan sesembahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan uluhiyah Allah Ta'ala. Ya, itu yang terjadi. Pemahaman pertama, ketika dikatakan bahwasanya mereka wattakhadhu min dunillah, mereka mengambil selain Allah sebagai ilah, artinya mereka meninggalkan Allah sebagai ilah, tidak lagi mengilahkan Allah, tidak lagi menyembah Allah, kemudian memalingkan justru dia menyembah selain Allah. Ini pemahaman pertama. Sehingga tidak ada di dalam kamus mereka, waliyadzubillah, adalah peribadatan kepada Allah. Pemahaman yang kedua ya ikhwah, bahwa yang dimaksud wattakhadhu min dunillah, mereka mengambil selain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka, maksudnya mereka adalah menyekutukan Allah dalam peribadatan. Memang mereka masih beribadah kepada Allah, akan tetapi dalam waktu bersamaan pun juga mereka beribadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik atau menyekutukan Allah dalam peribadatan. Ya, ibaratnya seorang karyawan, dia punya 2 pimpinan. Ibaratnya sebuah kapal yang berlayar di lautan, ada 2 nahkoda. Kalau 2 nahkoda maksudnya yang satu kapten, yang satu co-nya, apa asistennya, nggak apa-apa. Artinya pimpinannya tetap satu. Satu pilot, satu co-pilot. Ya. Tapi ini betul-betul dua-duanya dijadikan sebagai pemimpin yang punya hak untuk membuat keputusan. Maka bisa dibayangkan apa yang terjadi, pasti akan terjadi kekacauan. Ya. Tayyib. Karena pepatah mengatakan likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada pemikiran, ada ide. Yang kadang dan bukan kadang, seringnya itu terjadi perbedaan. Ya, sehingga ketika sebuah kepemimpinan itu tidak satu, maka itu akan berdampak kepada kekacauan. Maka apa yang terjadi ketika seseorang mensekutukan Allah dalam peribadatan, maka hidupnya pasti kacau. Ibadahnya kacau, keyakinannya kacau, ya. Kadang juga omongannya kacau meracau. Ya. Kita kadang kan melihat tuh kalau sekarang ini semua yang dulu diceritakan oleh para ulama, para ustadz kita,
tentang penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, dalam ibadah dan seterusnya, kita hanya dengar cerita. Hari ini kita bisa lihat itu contoh-contohnya. Ya, di kutipan-kutipan YouTube yang tersebar di mana-mana. Yang katanya dulu ada yang kalau beribadah itu sambil jogetan, dulu kita cuma dengar cerita. Sekarang memang nyata, memang ada. Dan ada rekaman videonya. Subhanallah. Yang dulu katanya orang berpendapat begini-begini yang aneh-aneh, sekarang memang ada. Yang makoli-makoli itu. Udah hilang sekarang ya. Nah, ada bilang itu pengalian isu, entah isu apa. Nah, itu urusan orang politik. Ya. Buktinya sekarang udah gak ada lagi ya kan. Dulu luar biasa. Sekarang ada lagi, nanti ada lagi. Gitu. Ayyuhal rahimanallahu wa iyyakum. Kekacauan terjadi ketika seseorang menjadikan di dalam peribadahan itu kesyirikan, persekutuan. Nah, ini pemahaman yang kedua. Ya, yang pertama tadi artinya mengambil selain Allah sebagai sesembahan, artinya meninggalkan Allah, kemudian dia menyembah kepada selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah, dalam waktu bersamaan dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan makna sesembahan, ya, yang sebagian dijelaskan oleh para ulama. Karena tidak mesti yang namanya menyembah itu harus sujud, rukuk, ya, harus apa bahasa kasarnya delosor di hadapannya, tidak harus. Tapi ketika mentaati dalam perkara yang di situ jelas-jelas bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah dalam syariatnya, dia tahu namun tetap mentaatinya, maka itu namanya menuhankan atau menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai ilah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mendudukkan dua pemahaman ini tidak dengan mempertentangkan, tapi mengkompromikan. Jadi kita tidak mentarjih tapi menggabungkan. Thariqahnya thariqatul jam'i ya Ustaz. Ya, bukan mentarjih. Ya, mengatakan ini bagus, ini kurang bagus, ini benar, ini salah, tidak. Apa penjelasannya? Dijelaskan oleh mu'allif bahwasanya seseorang dari hambanya ketika dia memalingkan peribadatan atau mensekutukan dalam peribadatan kepada selain Allah, dalam waktu bersamaan dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka apa yang akan terjadi? Allah akan meninggalkan dia dan meninggalkan sesembahan dia selain Allah. Sehingga hakikatnya orang yang berbuat syirik itu sama saja dengan orang yang memang meninggalkan sama sekali beribadatan kepada Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghnash syuraka'i 'anasy syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan dari para sekutu. Tidak butuh. Kalimat aghna'an itu menunjukkan sama sekali nggak butuh itu. Bukan seperti ungkapan kita manusia ketika bilang nggak butuh, rupanya belum satu hari sudah ngomong, rupanya butuh. Ya, kalau kita gitu kan, karena mungkin lagi masih dongkol, kemarin disakiti hatinya, ketika ditawari kita bilang nggak butuh kamu, nggak butuh bantuanmu lagi, aku bisa sendiri. Belum sampai sehari, ya, sadar diri dia, rupanya butuh bantuan kita. Tapi apa yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala itu faktanya dan itu kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap setiap persekutuan dari para sekutu yang dijadikan oleh hamba-hambanya sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika ada hambanya yang mensekutukan Allah dalam ibadah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang dia menyekutukan diriku dengan selain diriku, maka Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkan dirinya dan aku juga akan meninggalkan sekutunya. Artinya apa? Apa yang mungkin dia masih menganggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah tidak lagi teranggap sebagai ibadah yang diterima. Kan begitu kan? Ya. Seseorang mau seperti apapun bentuk ibadah yang dia lakukan, lisan
ataupun anggota badan, dari baca Quran, dari berzikir, berdoa, menyampaikan nasihat kepada orang lain, kemudian ibadah dari sholatnya, dari puasanya, dari infak sedekahnya, itu semuanya tidak akan teranggap sebagai ibadah kepada Allah yang diterima ketika kapan? Ketika dia jatuh dalam kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh jika engkau mensekutukan Allah dalam ibadah, benar-benar akan dimusnahkan seluruh amalan. Artinya hilang, tak ada sama sekali nilai kebaikan kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau sebanyak apapun amalan kita, sesering apapun ibadah kita, sebesar apapun infak sedekah yang kita serahkan. Ya. Tapi dengan sebab seseorang jatuh dalam kesyirikan, maka tidak teranggap. Maksudnya apa? Semua yang dia lakukan itu tidak ada nilai kebaikan. Atau ungkapan yang semakna walaupun dengan redaksi berbeda adalah ketika Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil atau menjadikan selain Islam sebagai agama, apa artinya? Akidahnya, ibadahnya dan seterusnya selain dari Islam, maka ketika dikatakan ya selain dari Islam, maka dia akan jatuh dalam perkara yang bertentangan dengan apa yang dalam Islam. Akidah, ibadah, dan seterusnya. Maka ketika dalam Islam itu adalah at-tauhid, maka saat dia memilih selain Islam, maka artinya sama saja dia melakukan kesyirikan. Bahkan dia meninggalkan peribadatan kepada Allah, justru mengarahkan, menjadikan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Falay yuqbal minhu. Maka lan itu ya, yang kami tahu, kalau salah nanti tolong dikoreksi ya, Ustaz. Lan itu menunjukkan sekali-kali, tidak pernah selamanya. Sahih Ustaz? Ya. Ini ada ahlinya ahli di sini. Intinya inti. Ya. Jadi itu betul-betul tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin seseorang ketika jatuh dalam kesyirikan atau menjadikan selain Islam sebagai agama, tidak akan mungkin amal kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan semua yang jadikan sesembahan selain diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mengkompromikan dari dua makna min dunillahi alihah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka orang itu kalaupun dia menggabungkan dalam peribadatan itu kepada Allah sekaligus kepada selain Allah, maka sama saja dia meninggalkan peribadatan kepada Allah sama sekali. Ya, karena semua yang dia lakukan akan tertolak disebabkan karena dia mengarahkan peribadatan ke selain Allah. Sama saja apakah dengan melepaskan Allah, apakah dengan menggabungkan atau mensekutukan Allah dalam peribadatan. Kemudian ayat ikhwah berikutnya yang bisa kita ambil faidah yang dijelaskan di dalam kitab ini, bahwa kalimat alihah itu jamak dari kata ilah. Itu kalau secara wazannya itu kan fi'alun. Ternyata hampir semua dari wazan fi'alun itu bermakna maf'ulun atau maf'ulun. Ya, maf'ulun. Apa maksudnya? Ketika disebut ilah, maka makna yang terkandung itu adalah makluh. Makluh sama dengan ma'bud. Maka ketika disebut ilah, itu juga disebut dengan makluh, artinya sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan. Sehingga ketika ulama menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah, maka ulama menjelaskan apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah satu-satunya. Jadi al-ilah ay al-ma'luh. Ya, baik. Ayo ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini juga terjadi di beberapa tempat ataupun contoh-contoh kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Ketika ada kalimat ghirasun yang artinya apa? Sama dengan maghrusun, itu artinya sesuatu yang ditanam. Ketika kita pernah mendengar bina apa bina? Bangunan. Maka makna di dalam kata bina itu sama dengan kalimat mabna yang dibangun. Ya. Artinya ini
memiliki wazan ataupun kalau bahasa apanya derifikasi kata itu yang akhirnya membawa makna yang bisa menerjemahkan dari setiap kata walaupun dengan wazan yang berbeda, namun di situ menguatkan pemaknaannya. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka ketika dikatakan ilah, sekali lagi yang dimaksud adalah makhluk, yaitu yang disembah, sesembahan. Ya. Kemudian kalimat la'allahum yungsorun, ya, yang ketika kalimat ini disandarkan kepada apa yang menjadi harapan dari orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Apa harapan mereka? La'allahum yungsorun, agar mereka mendapatkan pertolongan. Baik. Apa kira-kira di sini yang bisa kita lihat dari penjelasan Asy-Syaikh di dalam kitab ini? Itu maksudnya adalah agar mereka, yaitu orang-orang tersebut, orang-orang musyrik tersebut dihindarkan dari azab Allah dengan syafaat ilah-ilah yang mereka jadikan sebagai sesembahan mereka. Ya, ini kan salah satu bentuk praktek syirik kan seperti itu. Ya. Yang ketika mereka dikatakan, loh kamu kok menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka berusaha untuk membantahnya, menunjukkan ada syubhat dalam dirinya. Ya. Ketika mereka dijelaskan, di antaranya itu yang cukup terkenal itu sering dikutip adalah Az-Zumar ayat 3. Ketika dijelaskan walladzina takhadhu min dunillahi awliya'a, ya, orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung mereka, sekaligus ini bermakna menjadikan selain Allah sebagai Tuhan bagi mereka, maka mereka membela diri ketika dituduh seperti itu. Oh enggak kok, kami enggak beribadah kepada selain Allah, kami enggak berbuat syirik kepada selain Allah kok. Ya. Namun apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena yang kami lakukan itu semata-mata dengan sebuah tujuan apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Hanya sebagai perantara, hanya sebagai pemberi syafaat. Ya, namun tetap yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalimat ini ya tidak ada masalah. Yo namanya kan mencari usaha, tujuannya kan sama kepada siapa? Kepada Allah. Tujuannya semuanya kepada Allah. Kemudian di antara para pendukung pendapat ini membuat analogi, permisalan. Kita kalau mau jumpa gubernur, nggak usahlah presiden dulu, gubernur, orang penting, petinggi, nggak bisa kita langsung. Kalau kita langsung begitu masuk gerbang kantor gubernur, nyelonong langsung masuk ke kantor, kemudian masuk orang gubernur, kita justru ditangkap sama petugas keamanan. Maka kalau kita bisa agar mudah untuk bertemu dengan gubernur, kita harus melalui orang-orang dalam, nah gitu, orang-orang dekatnya, ya, yang terpercaya, yang dekat kedudukannya dan punya posisi yang dipercaya oleh sang gubernur. Nah, melalui itu, ya, entah itu wakil gubernurnya, entah itu apa namanya, sekda, apa? Ajudannya, atau pejabat-pejabat yang memang hari-harinya memang selalu mudah bertemu dan cukup ya mudah untuk berkomunikasi dengan gubernur tersebut. Ini dianalogikan seakan-akan sebagaimana yang terjadi di dunia manusia, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dibantah oleh para ahli ilmu berdasarkan nas dan dalil yang ada, termasuk dalam ayat ini. Ya, termasuk di ayat yang hadis qudsi yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak butuh itu. Allah enggak butuh dengan perantara, Allah enggak butuh dengan orang-orang atau sesuatu selain Allah yang dijadikan sebagai perantara. Yang justru ketika itu dilakukan oleh seseorang dari hamba Allah saat beribadah kepada Allah, justru dia melakukan kesalahan besar. Karena itu termasuk kategori perbuatan yang sangat terlarang di dalam agama Islam. Sebagai diungkap oleh para ulama di antara dalam kitab Ushulus Salasah, a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Yang terbesar di antara yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya adalah berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadatan. Dan termasuk apa yang diungkapkan di dalam ayat surah Az-Zumar ayat 3 ini gambaran bagaimana bentuk
praktek dari orang-orang berbuat syirik itu, yaitu ketika mereka berkilah dengan perkataan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak beribadah kepada mereka, namun semata-mata menjadikan mereka agar kami bisa lebih dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana aghnasyuraka ya anisyirki. Sama sekali enggak butuh. Mau mendekat kepada Allah langsung, tidak perlu perantara. Ya, jangan samakan ya apa yang ada berupa asma dan sifat Allah dengan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama pemahaman kalimat la'allahum yunsurun, yaitu harapan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu adalah agar mereka mendapat pertolongan. Itu sebagaimana diungkapkan ya mereka yang digambarkan oleh surah Az-Zumar tadi. Agar menjadi perantara mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Namun itu tetap itu adalah kesalahan. Tidak diterima alasan itu. Makna yang kedua dari kalimat la'allahum yunsurun ya, itu adalah agar mereka mendapatkan pertolongan dari atau melalui berhala-berhala yang dijadikan sebagai sesembahan itu saat mereka berperang, atau saat mereka menghadapi masalah, atau saat mereka menjalani kehidupan. Ya. Ini juga bagian dari bentuk kesyirikan yang kalau kita bahas tentang apa itu syirik dan jenis-jenisnya, maka orang yang punya prinsip seperti itu menjadikan selain Allah ya sebagai sesuatu yang bisa menolong dia ketika perang, dalam perjalanan, dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya, maka itu bisa terjatuh seseorang dalam kesyirikan. Dan itu sama saja. Ya. Itu adalah sama saja sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan saat perang Uhud. Ya. Dengan kalimat alu hubal. Ini perkataan orang yang baru masuk Islam. Dengan perkataan tinggikanlah kami wahai Hubal. Waktu itu belum masuk Islam. Ya, Ustaz? Ya, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, sehingga mereka menisbahkan kepada selain Allah, kepada berhala-berhalanya dalam rangka untuk bisa mendapatkan pertolongan, penjagaan untuk dirinya di saat perang. Jadi apa yang dipahami dari kalimat la'allahum yunsurun, agar mereka mendapatkan pertolongan dengan menjadikan ilah-ilah selain Allah, ya, itu ada dua makna. Yang pertama adalah menolak apa yang tidak mereka sukai, mereka ingin menghindar dari azab Allah, ya, melalui itu. Dan yang kedua adalah agar dia tercapai apa yang diinginkan. Ya, itu makna la'allahum yunsurun. Ya, thayyib. Dan ini sejalan dengan kalimat an-nasru yang digunakan di dalam kalimat la'allahum yunsurun. Ya. Sebab penggunaan kata an-nasru hanya untuk menolak apa yang tidak disukai. Bahkan penggunaan kata an-nasru itu juga bisa mencapai apa yang diharapkan. Jadi bisa berfungsi untuk menolak yang tidak disukai, sekaligus juga bermakna untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang diharapkan, baik berupa materi, kehormatan, keselamatan dan seterusnya. Itu makna an-nasru di dalam bahasa Arab seperti yang dijelaskan dalam kitab ini. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu kondisi mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ya. Adapun faktanya sama sekali ya tidak seperti itu, justru bertolak belakang. Itu dijelaskan di ayat yang ke-74. Ya. Ayat 75. Jadi setelah di 74 mereka menyatakan selain Allah sebagai sesembahan dengan harapan bisa menolong mereka, memberikan apa yang dia inginkan, menolak apa yang mereka takutkan. Namun faktanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Faktanya yang terjadi, berhala-berhala tersebut sama sekali tak punya kemampuan untuk menolong mereka. Ya. Tak punya kemampuan untuk menolong mereka. Ya, yang terjadi justru sebaliknya. Dia mengharap berhala itu menolong dirinya, yang terjadi faktanya justru merekalah yang menolong dan menjaga berhalanya.
Ya. Ikhwafillah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin ada kita pernah mendengar, entah sahih atau tidak ya kisahnya, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa jahiliyah beliau sebelum beliau memeluk agama Islam. Ya. Beliau menceritakan sendiri masa lalunya. Sungguh hebatnya aku dulu, gitu kan. Gimana ceritanya, Mas? Ya. Saya bikin adonan dari tepung, saya bentuk menjadi sebuah patung, kemudian aku sembah-sembah. Dalam perjalanan aku jadikan sebagai pelindung. Ketika aku lapar, aku makan. Betapa gagahnya aku, Tuhanku aku makan. Kapan dulu diceritakan? Yaitu setelah beliau masuk Islam. Ya, menyadari betapa bodohnya di masa lalu beliau sebelum mendapatkan hidayah Islam. Ya. Seandainya orang semuanya terbuka, objektif, membuka akalnya, nalarnya, membuka hatinya, maka mereka yang terjatuh dalam kesyirikan itu sangat mudah untuk bisa memahami itu. Namun itu tadi, ya, pertama memang Allah belum memberikan hidayah. Di antara sebab-sebab terhalangnya hidayah itu juga karena apa? Ada penghalang di dalam dadanya. Nanti kalau kita bahas sebab-sebab terhalangnya hidayah, itu salah satunya adalah kesombongan. Atau karena begitu cintanya terhadap dunia. Ya, cenderung meremehkan atau menjadikan akhirat sebagai nomor sekian. Ini yang menjadikan sebab seseorang itu sulit mendapatkan hidayah. Akibat dari tidak mendapatkan hidayah, wal'iyadzubillah, adalah seseorang sulit menerima kebenaran. Kalaupun dia mengenal kebenaran, sulit bagi dia untuk mengikuti kebenaran. Kita semua pasti pernah merasakan kondisi tertentu begitu mudahnya kita memahami kebenaran kemudian mengikutinya. Tapi ada kondisi tertentu bagaimana kita sulit mencerna sebuah kebenaran apalagi mengamalkannya. Bahkan ada yang sudah kita pahami dengan sangat gamblang, kita pun nggak bisa dengan begitu ringan mudah untuk mengikutinya. Perintah Allah masih banyak yang kita sia-siakan. Larangan Allah masih ada yang kita langgar. Itu kan bentuk bagaimana kita belum bisa mengikuti hidayah. Ya. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi seperti itu dan mohon agar Allah menetapkan kita di atas hidayahnya. Ikhwafillah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu gambaran fakta di lapangan enggak sesuai harapan. Harapannya ingin ditolong oleh berhala yang dia jadikan sebagai sesembahan, faktanya ternyata berhala itu nggak bisa berbuat apa-apa, justru merekalah yang menjaga berhala tersebut. Ya, sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Ibrahim, ya, ketika menghancurkan berhala-berhala sesembahan dari kaumnya, kemudian, ya, petinggi dari kaum itu menyeru pengikutnya agar apa? Dengan kalimat tolonglah Tuhan kalian. Ini kan kebalik ini. Tayyib ya ikhwah, kita lanjutkan insyaallah setelah salat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan, termasuk juga yang harus kita pahami dari apa yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah mengatakan ana aghnash syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah mengatakan dengan sangat tegas, aku paling tidak butuh terhadap persekutuan dari para sekutu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, satu amalan yang dia di dalam ibadah yang dia lakukan, amalan tersebut dalam kondisi menyekutukan diriku yaitu Allah dengan selain diriku yaitu selain Allah, maka Allah mengatakan taraktuhu wa syirkah. Niscaya aku akan meninggalkannya dan juga meninggalkan sekutunya. Termasuk yang bisa kita ambil faidah sebagaimana ini dimasukkan di dalam bab tahrim ar-riya di dalam kitab Zuhud di hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Ini juga sebuah ungkapan yang sangat tegas bahwa siapa saja yang ketika beribadah kemudian tidak memurnikan
ibadah itu ikhlas hanya karena Allah, maka dia akan sangat merugi alias sia-sia. Maka ketika seseorang betul-betul berada di atas konsep dan pondasi tauhid yang kokoh, maka dia betul-betul menjadi sosok manusia yang tidak akan bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ya, dia akan senantiasa berusaha menjadikan orientasi utama satu-satunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dalam semua apa yang dia lakukan. Kalau tadi kita bahas dalam konteks yang khusus, yaitu perbuatan kesyirikan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan dalam makna yang khusus, namun sesungguhnya hikmah yang juga sangat besar di dalam firman Allah dalam hadits qudsi ini adalah bagaimana agar kita di setiap amalan kita memurnikan niatan dan tujuan dalam hati kita saat mengamalkan apapun dari amalan ibadah. Jangan pernah pedulikan selain Allah. Jangan pernah terpengaruh dengan yang selain Allah. Apa contohnya? Kita lagi baca Quran pelan-pelan saat sendirian. Begitu tahu ada orang lain dekat mendengar, kita kencangkan. Yang tadi bacanya sekedarnya, begitu sudah sadar ada yang mendengarkan, berusaha difasih-fasihkannya. Apakah memfasihkan bacaan itu keliru? Sama sekali tidak. Justru harus difasihkan. Tapi ketika itu diniatkan dalam rangka untuk selain Allah, riya, sum'ah, maka itu akan menjadikan sebab dia akan ditinggalkan oleh Allah. Artinya Allah tidak jadikan amalan dia sebagai kebaikan, kesolehan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh seseorang yang benar-benar di dalam dirinya ada tegaknya tauhid yang kuat, dia akan menjadi manusia yang bebas. Orang mau memuji dia enggak bikin dia melambung, orang membenci atau mencaci dia enggak menyebabkan dia tumbang. Semangat dia hanya karena Allah, bukan karena banyak pengikut. Semangat kalau sedikit loyo. Bukan ketika orang menunjukkan pandangan ridhonya kita semangat, kemudian ketika orang menunjukkan pandangan tidak ridhonya kemudian kita jadi rapuh. Tidak, semata-mata adalah yang dilihat adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif, bukan disambut malah disambit istilahnya kan. Bukan disambut dengan dimuliakan, justru dihinakan. Bukan diberikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada Rasulullah SAW, ya, penyambutan, suguhan, tempat dan seterusnya, justru diintimidasi, disakiti. Begitu luar biasa kondisi fisik dan juga kebatinan beliau dalam cobaan yang berat dalam dakwahnya. Apa yang diungkapkan Nabi SAW, asalkan engkau ya Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan semua ini. Apakah cukup dari situ? Sampai di situ? Tidak. Bahkan beliau tidak setuju ketika malaikat penjaga gunung ingin membinasakan penduduk Taif. Nabi tetap punya harapan. Ketulusan dakwah beliau atas dasar kasih sayang, menginginkan kebaikan dari siapa saja yang beliau berdakwah, betul-betul nampak nyata dalam sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau mengatakan? Aku masih berharap anak keturunan mereka nanti, yang walaupun sekarang mereka menolakku dengan keras, saya masih berharap, dan Allah Maha Kuasa, anak keturunannya nanti akan menerima Islam, dan itu menjadi kenyataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidak sedikit di kalangan para ulama yang besar yang berasal dari Taif, keturunan dari mereka yang dulu menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kekokohan tauhid, kekokohan keikhlasan, sekaligus itu melahirkan sikap sabar, sikap ridha, sikap syukur dan tawakal yang sempurna dalam diri seorang mukmin, sebagaimana diteladankan dengan sangat sempurna oleh sosok Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya ya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika kita sudah sampai pada kesimpulan, ya, tidak ada sama sekali hal yang akan didapatkan sebagaimana yang mereka harapkan saat manusia menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Artinya mereka berharap mereka akan mendapatkan pertolongan, perlindungan
dari berhala atau sesembahan selain Allah itu ternyata faktanya sama sekali itu bertolak belakang, mungkin ada sebuah pertanyaan begini. Ada loh orang-orang yang ketika mereka yang terbiasa berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Tahu-tahu kencengnya. Mohon pertolongan kepada selain Allah, ternyata apa yang dia minta itu terkabul. Benar enggak? Ya. Seperti siapa dulu yang jadi pawang hujan? Cerat. Siapa? Mbak Ara. Oh iya tahu itu, gue tahu. Ya, tapi sekarang udah gak laku lagi kayaknya. Di mana dulu itu yang terkenalnya di mana tuh yang dekat laut itu? Mandalika, masya Allah. Rupanya viral juga ya. Tapi itu kita ambil ibrah, ya. Di beberapa kesempatan, walaupun ini sangat sedikit kita dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam faktanya, ada satu kondisi di mana, ya, ketika itu mereka lakukan, ya, yaitu mencegah atau menolak turunnya hujan atau mengalihkan hujan ke tempat lain, itu betul-betul terjadi. Pertanyaannya, katanya tadi nggak ada memberi manfaat. Katanya tadi tidak akan sesuai yang mereka harapkan dari ilah-ilah mereka dengan faktanya. Harusnya mereka mendapatkan pertolongan dari ilah-ilahnya selain Allah, justru mereka faktanya yang akan menjadi penjaga dari sesembahan selain Allah itu. Tapi ini gimana? Ayo ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dijelaskan oleh muallif. Jika ada orang yang bertanya, ada loh orang yang berdoa kepada patung, meminta sesuatu yang dia inginkan, atau minta agar diselamatkan dari sesuatu yang tidak dia sukai, ternyata permohonannya dikabulkan. Bagaimana jawaban atas sebuah kondisi seperti ini? Terkait dengan pemahaman kita tentang sebuah keyakinan akan tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan doa. Selain Allah tidak akan mampu. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Selain Allah tidak mampu. Maka jawabannya di antara yang dijelaskan adalah itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikatnya yang mengabulkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan diminta, Allah tidak diminta pun berikan. Coba lihat orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, bahkan orang kafir, bahkan orang ateis yang nggak percaya adanya Tuhan, yang menganggap bahwa alam semesta itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada, ya, di balik semuanya itu sebagai sebab pertama yang menciptakan. Buktinya mereka diberikan sekian dari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bahkan dalam beberapa sisi dalam urusan dunia mereka lebih megah, lebih mewah daripada di antara orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya. Dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan kepada hambanya, ada yang sifatnya sekedar dikasih, ada sifatnya memang disayang. Begitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, sifat Rahman Allah itu kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, tak peduli apakah mereka mukmin ataupun kafir. Tak peduli apakah mereka ahlu tauhid atau ahlu syirik. Tak peduli apakah mereka ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Allah berikan. Allah berikan udara yang digunakan sebagai alat untuk bernafas. Dia berikan apa yang ada di muka bumi untuk dikonsumsi untuk mereka. Memenuhi kebutuhan mereka. Allah berikan. Itu sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah punya sifat rahim itu khusus kepada yang disayanginya. Berupa apa pemberian Allah? Berupa hidayah dan taufik kepada hamba-hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak hanya akan mendapatkan kebaikan dunia, namun juga akan mendapatkan nanti kebaikan di akhirat setelah kematiannya. Yang itu tidak diberikan kepada mereka yang tidak beriman. Artinya apa? Kalau ditanya dari mana kemudian pengabulan itu? Minta agar gak turun hujan, memang gak turun hujan. Sebaliknya minta turun hujan, oh kok ya turun hujan. Minta disembuhkan penyakit, sembuh juga penyakitnya. Bahkan kalau santet itu, ya kan, minta agar mencelakai si A di seberang sana, betul-betul bisa celaka. Perbuatan syaitan atau jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Ya, itu terjadi. Namun kita tetap punya prinsip dan keyakinan dan ini nggak boleh goyah. Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat
kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sihir yang diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan itu kecuali sebagai ujian. Apakah berdampak? Memang berdampak, dan itu salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sihir itu memang ada. Walaupun sebagian orang yang mengaku sebagai muslim mengingkarinya, namun faktanya berdasarkan keterangan para ulama, berdasarkan dalil, memang itu fakta. Bahkan tidak hanya merusak secara psikis, tapi bisa merusak secara fisik akibat sebuah sihir. Dan itu mampu dilakukan oleh makhluk yang namanya jin. Ya, syaitan dari kalangan jin. Namun itu semua tidak akan terjadi kecuali ketika Allah menghendaki. Karena tidak ada satupun, kalau kita bicara tentang masalah iman kepada takdir, qada dan qadar Allah, tidak ada satupun dari yang sudah terjadi ini kecuali Allah Maha tahu. Artinya sudah diketahui sejak sebelum diciptakannya manusia. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Yang kedua, semuanya sudah dituliskan. Ya. Yang kemudian setelah itu Allah pastikan, yang kita yakini itu adalah semua yang terjadi hanya akan terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada satupun dari semua yang ada di muka bumi ini, zatnya maupun perbuatannya, kecuali itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Ini adalah yang harus kita miliki saat kita ingin memiliki keyakinan yang benar tentang, atau keimanan yang benar terhadap qada dan qadar Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangankan orang minta, walaupun menggunakan perantara selain Allah, tidak minta saja Allah kasih ketika Allah kehendaki. Yang pertama, yang kedua itu sebagai ujian, cobaan. Karena sesungguhnya ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya terkadang memberikan kemudahan jalan-jalan untuk maksiat. Benar enggak? Ada di antara kita pasti akan mengalami atau pernah mengalami satu kondisi sedemikian rupa yang kalau di masa lalu atau di tempat yang lain itu sulit untuk kita melakukan ini dan itu dari sebuah perbuatan maksiat, namun suatu ketika di satu waktu, di satu tempat itu begitu mudahnya. Contoh ini saya pikir semuanya paham. Zaman dulu seseorang, maaf ya, ini karena contoh. Ketika ingin melihat sesuatu yang terlarang, ya, baik itu pornografi atau porno aksi, sulit nggak dulu? Sulit, ya. Saya masih ingat waktu kami masih kuliah, ya, ketika melakukan perjalanan naik bis, belum ada HP, handphone nggak ada. Dan jarang orang memiliki pesawat telepon di rumah-rumah. Kita kalau telepon pakai wartel. Kalau sama-sama nggak ada telepon di rumah, janjian dulu. Wartel sini sama wartel yang kita tuju, janjian. Dipanggil ke rumah bahwa kita akan telepon jam sekian, maka akan ditunggu di wartel itu. Kami pernah mengalami, ini kisah nyata. Bagaimana saat kita duduk di dalam bis, ada orang menawarkan buku. Buku tidak ada masalah, buku cerita, buku majalah dan seterusnya. Ya, ternyata di dalam diselipkan gambar-gambar itu. Itu ditawarkan kepada kita. Mungkin nengok kita masih muda, rata-rata pemuda kan begitu, rasa ingin tahu tinggi, libidonya masih tinggi dan seterusnya. Ya, apakah itu pemuda saja? Enggak juga, yang tua pun kadang juga masih besar juga. Dan ini ujian. Ya, begitu sembunyi-sembunyinya mereka menawarkan. Coba zaman sekarang, dengan apa yang kita pegang gadget yang terkoneksi secara jaringan internet, subhanallah. Jangankan dicari, nggak dicari saja kadang tahu-tahu nongol. Astagfirullah. Astagfirullah taruhnya dia. Ya, itu ujian. Apa yang Allah mudahkan, jalan-jalan yang itu membuka seseorang sehingga menjadi mudah melakukan hal yang Allah tidak ridho, itu ujian. Ya, bagaimana dimudahkan untuk ini, dimudahkan untuk itu. Ya, kalau urusannya dengan hubungan laki perempuan seperti itu. Kalau kaitannya dengan fitnah harta, bagaimana dimudahkan seseorang untuk korupsi. Ada loh posisi tertentu, kondisi tertentu begitu mudahnya. Dia punya jabatan, punya kewenangan, kemudian sistem administrasi keuangan di situ lemah.
Atau kemungkinan dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang mengambil manfaatnya, celahnya. Sehingga apa? Di situ Allah menguji dia, dimudahkan. Samalah seperti gini, kita lagi jalan tahu-tahu tergeletak uang merah-merah ada 5 lembar. Berapa itu? 500 kan? Begitu dibilang merah langsung tahu, padahal belum nengok angkanya, belum nengok barangnya. Dari jauh aja udah nampak ya kan? 100.000. Ketika kita berjalan kemudian melewatinya, apa yang kita lakukan saat menemukan itu? Apa seperti kebanyakan rezeki anak soleh katanya. Terus diambil, ini rezeki saya. Apakah seperti itu? Tidak. Barang temuan tidak secara otomatis menjadi milik yang menemukan. Barang temuan itu masih statusnya menjadi hak milik dari pemiliknya. Maka seseorang yang menemukan barang temuan, apalagi itu barang berharga, dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Kalau nggak berani mikul tanggung jawab, jangan diambil. Ya. Maka itu ujian. Kita pasti akan nanya, waduh diambil nggak ya? Kalau saya ambil, kemudian saya cari pemiliknya, repot kali, udah nggak dapat apa-apa, cuman disuruh nengok saja. Ya. Malah tanggung jawab. Atau paling selamanya ya sudah kita pura-pura nggak tahu saja, atau kita ambil. Kebanyakan manusia di zaman sekarang kalau menemukan seperti itu apa? Seakan-akan itu rezeki untuk dia halal. Padahal itu tidak. Itu contoh. Ya. Maka sebagaimana juga penggambaran tadi kita berikan 2 contoh baik dalam urusan fitnah syahwat terhadap wanita atau fitnah syahwat terhadap harta. Terkadang Allah berikan kemudahan, namun sesungguhnya itu adalah ujian. Sebagaimana sebuah kisah yang cukup dikenal dan banyak disitir di beberapa majelis. Ya, bagaimana digambarkan satu rombongan dalam satu kapal, kemudian berada di tengah lautan. Saat itu ada badai besar. Apa yang terjadi? Maka di antara penumpang kapal itu bermacam-macam cara dia mencari pertolongan. Dan mayoritasnya mereka terjebak dalam kebiasaan ibadah yang penuh dengan kesyirikan. Akhirnya saat dalam kondisi seperti itu, dia memanggil si A, memanggil si B, yang itu adalah nama-nama selain Allah yang dituhankan oleh mereka. Ya, disebut ini syekh ini, kiai ini, disebut ini, tolonglah. Kemudian adalah salah seorang di antara mereka seorang mukmin, seorang ahlu tauhid. Maka melihat kondisi seperti itu, dia berusaha memberikan nasihat, ya akhi, wahai saudaraku, jangan seperti itu. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Jangan justru dalam kondisi seperti ini melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, karena kita menyeru kepada selain Allah. Namun mereka tetap tak menghiraukan. Qaddallahu ma syaa fa'al. Justru setelah itu reda badainya. Coba bayangkan. Ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang di kapal itu semakin kuat. Ini benar kan? Ya, maka akan bilang kepada ahli tauhid ini, antum tak percaya. Ini buktinya. Berhenti. Ya, dengan sebab apa yang mereka lakukan ketika mereka menyebut selain Allah untuk menolong mereka. Maka apa yang diucapkan di antara ucapan dari ahli tauhid ini, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Buktinya apa? Ahlu tauhid ini. Ya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Contohnya apa? Orang-orang yang di atas kapal tadi yang menyeru kepada selain Allah. Ya. Dia melakukan kesyirikan, kemudian Allah uji dengan apa yang dia minta melalui ibadah syirik tadi menjadi kenyataan, semakin tenggelam dalam kesesatan mereka. Ikhwafillah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana juga digambarkan, ya, ada seorang ahli tauhid berada di sebuah kampung yang di situ diyakini ada hari sial. Jangan bepergian di hari sial tersebut. Anggaplah hari Senin misalkan. Ya. Tidak boleh pergi di hari Senin kecuali pasti orang yang melakukan itu akan terkena musibah. Akhirnya dia ingin menunjukkan di hadapan manusia, di masyarakatnya bahwa itu salah. Akhirnya dia keluar di hari tersebut.
qaddar ma syafa'al, ada musibah dia terima. Wah, semakinlah masyarakat itu menguat keyakinannya terhadap apa yang mereka yakini bahwa itu memang hari sial. Bagaimana dengan ahli tauhid ini? Dia tetap dengan keyakinannya tanpa tergoyahkan walaupun dia diuji oleh Allah seperti itu. Dia mencoba lagi di hari kedua, terjadi lagi musibah. Dia coba lagi hari ketiga, terjadi lagi sebagaimana yang dikhawatirkan orang-orang itu. Semakin kuatlah keyakinan mereka bahwa itu memang hari sial. Ya. Sampai tidak ada dia berputus asa ahli tauhid ini mencoba lagi sampai satu ketika atas kehendak Allah, karena tidak ada kejadian kecuali semuanya atas kehendak Allah, tidak terjadi apapun. Ya, keluar di hari yang orang meyakini sebagai hari sial, namun tidak terjadi apapun. Apa yang kemudian menjadi dampaknya? Akhirnya keyakinan selama ini orang-orang di kampung itu runtuh. Ya, dan akhirnya percaya dengan apa yang dijelaskan, didakwahkan oleh al-tauhid tersebut. Maka ya rahimanallahu wa iyyakum, jangan pernah kita dikacaukan keimanan kita dengan sebab apa yang Allah tunjukkan, yang itu hakikatnya adalah ujian dan cobaan. Kadang kan gitu. Katanya salah, katanya nggak boleh, tapi ini ujian. Ya. Sama seperti gini, ya. Cari rezeki, kalau yang halal kan susah. Ya. Ya sudah, cari dengan cara yang haram. Kalau ingin kaya, kalau gitu-gitu saja kapan kayanya? Jadi kalau ingin kaya gimana? Ya korupsi, yang rampok, yang melakukan apalagi gendam atau hipnotis atau hal yang lain yang itu adalah cara yang tidak disetujui atau diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apalagi kalau kita bicara tentang masalah rizki ya ikhwah, jatah rizki kita itu sudah dijatah. Ibaratnya jatahnya itu 1 botol, ini jatah kita. Ya, kita tidak akan mati meninggalkan dunia ini kecuali jatah kita, rezeki kita memang sudah habis. Maka mau kita ambil pakai tangan kanan, dapatnya segini. Mau kita ambil pakai tangan kiri, dapatnya juga segini. Ini ibarah apa? Analogi apa? Kita ambil pakai tangan kanan, artinya kita mengambil rezeki kita, menjemput dengan cara yang halal. Dapatnya segini. Dengan tangan kiri artinya kita akan mengambilnya, dapatnya segini juga, tapi cara yang kita lakukan adalah haram. Dapatnya sama, yang satu halal, yang satu haram. Apa dampaknya? Yang halal diberi keberkahan dan pahala, yang haram dihilangkan keberkahan dan dosa, diberikan dosa. Maka ya rahimanallahu wa iyyakum, dan ini hanya akan mampu dilakukan oleh seseorang ketika dalam dirinya tegak tauhid. Ada sebuah keyakinan akidah yang kokoh, yang senantiasa memandang dan mengukur segala sesuatu menggunakan barometer akidah. Dan Masya Allah ya ikhwah, seseorang yang sudah terbentuk kondisi batinnya yang kokoh dengan akidah at-tauhid, dia akan menjadi orang yang insya Allah betul-betul Allah limpahkan kehidupan yang baik, yang tenang, yang damai. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada kekhawatiran, gak ada kegunaan. Syaratnya apa? Betul-betul kokoh tauhid kita. Ya. Ikhwafillah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian terakhir kita coba ambil faidah ya ikhwah. Ketika Allah menguji seseorang dengan sesuatu yang sebetulnya itu maksiat, namun seakan-akan itu menjadi sesuatu yang mudah, yang nampak, seakan-akan membuktikan dari kebenaran ungkapan-ungkapan kesyirikan, maka diberikan contoh oleh muallif dengan sebuah contoh yang patut kiranya bagi kita untuk mengambil pelajaran. Yaitu pada saat Allah menguji Bani Israel. Apa ujian kepada Bani Israel? Jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Ya, Ustaz? Larangan mengambil ikan dari sungai atau dari laut di hari Sabtu. Ternyata justru di hari Sabtu, ketika itu hukumnya haram mengambil ikan di sungai atau di laut, ternyata di hari itu ikannya sangat banyak melimpah, yang tidak ditemukan kondisi seperti itu di luar hari Sabtu. Coba lihat, ujian. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Bani Israel ini orang cerdas. Allah takdirkan Bani Israel ini adalah manusia yang diberikan kecerdasan di atas rata-rata.
Akhirnya kecerdasan ini yang karena tidak didukung dengan sikap iman dan istislam, akhirnya disalahgunakan. Cerdasnya, gimana caranya? Dia tidak mengambil ikan di hari Sabtu, tapi dia memasang umpan atau jala atau pancing kalau kita di hari sebelumnya, hari Jumatnya. Kapan dia ngambilnya? Bukan di hari Sabtu, di hari Ahadnya. Pinter nggak? Pinter. Kalau sekarang, saya juga bisa. Iya, sudah dapat bocoran dari orang Bani Israel. Ya. Dia melakukan satu perbuatan yang hakikatnya melanggar larangan Allah, tapi dia rekayasa dengan sebuah tipu daya muslihat. Dan hakikatnya kembali kepada apa yang menjadi niatan dalam hatinya. Ya. Dia tetap dihukumi sebagai orang yang melanggar larangan Allah, bahkan digambarkan di surah Al-Baqarah 65, walaqad 'allamtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sesungguhnya kami telah ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian di hari Sabtu. Ya. Sehingga perbuatan mereka yang seperti itu Allah mengatakan, lalu kami berfirman kepada mereka, atau Allah menakdirkan mengkutuk mereka, jadilah kalian kera yang hina. Jadi sampai ada yang mengatakan, ya jangan-jangan kera yang ada sekarang diantaranya keturunan mereka yang mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa pelajaran bisa kita ambil ya ikhwah? Hati-hati dengan apa istilahnya ini ya? Berkilah ya. Ya, tipu muslihat yang kita sengaja. Contoh begini. Ini contoh ya. Walaupun tidak persis ya. Namun ini sesuatu yang harus kita pahami agar kita berhati-hati. Ya, saya sendiri mohon ampun kepada Allah dan mohon agar diluruskan niatan dan juga amalan agar mendapatkan ridha Allah dan dijauhkan dari kemurkaannya. Contohnya begini. Kita terikat dengan sebuah ikatan kerja dalam sebuah lembaga. Formal, informal, non formal, lembaga pemerintah atau swasta. Salah satu kesepakatannya biasanya apa? Jam kerja. Masuk jam 7:30 misalkan. Pulangnya jam 3:30 atau jam 5. Ya. Artinya apa yang dituangkan di situ tuh artinya apa? Bahwa jam kerja kita adalah mulai jam 7:30 sampai jam 4:30 atau jam 5. Artinya waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki di jam tersebut adalah untuk bekerja di tempat kita terikat perjanjian tersebut. Ya. Maka ketika seseorang mengisi absen sesuai dengan jam kedatangan, ya, kemudian menyengaja, ini kalimatnya yang harus kita garis bawahi, menyengaja untuk bermuslihat. Saya kan sudah absen, bahkan saya absen jam 7, 30 menit sebelum batas akhir terlambat. Namun kemudian niatannya apa? Ya, yang penting absen, habis itu kan terserah saya, mau ke pasar, mau jalan-jalan, mau ke mall, mau tidur di rumah. Ya, dalam catatan administratif ada itu dianggap tidak masuk? Tidak ada, kecuali ada sebuah sistem dengan pengawasan di setiap menit atau detiknya terawasi. Ada itu aplikasi itu berbasiskan GPS. Sehingga ketika kita membawa HP kan ini kebawa kemana-mana, ya. Kita di situ masih dalam cakupan coverage area lingkungan tempat kita kerja itu akan terbaca. Ketika dia keluar dari situ akan terbaca. Bahkan ketika dia hilang, tidak ada kontak, berarti dia dianggap telah meninggalkan tempat kerja. Namun keumumannya kan tidak sampai seketat itu. Kadang orang memanfaatkannya dan itu terjadi. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang seperti itu absen kemudian pergi itu selalu salah? Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Yang sedang kita bahas adalah ketika kesepakatannya adalah tidak ada kelonggaran, bahwa orang yang absen dianggap bahwa dia sudah berada di lingkungan kerja dan menggunakan waktu tenaganya untuk bekerja,
kemudian dia justru bermuslihat seperti itu, hanya absen saja, habis itu kabur, maka yang seperti ini dikhawatirkan mirip dengan perbuatan Bani Israel. Dan itu diharamkan. Kecuali ketika begini, absen memang di jam tersebut. Kemudian kebetulan di jam 10 memang ada kegiatan di luar sekolah. Ya, dan itu atas nama sekolah. Atau ada satu aktivitas sifatnya pribadi tapi sudah sepengetahuan seizin dari pimpinan. Atau perpanjangan tangan dari pimpinan atau lembaga yang punya hak wewenang untuk memberikan izin. Maka tentu di situ ya termasuk bagian yang dipahami karena kesepakatannya itu bukan satu pelanggaran. Hanya saja prinsip kita jangan pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Sudah jelas Allah melarang, namun kemudian dia mencari celah untuk seakan-akan tidak melanggar, namun pada dasarnya melanggar. Sama terkait dengan transaksi riba. Kalau kita nggak hati-hati, sebetulnya itu hanya rekayasa saja. Hati-hati. Hakikatnya pinjam duit, tapi seakan-akan seperti transaksi jual beli. Makanya ya di dalam konteks jual beli dan riba ini memang seseorang harus berhati-hati, jangan sampai terjebak ya satu hal yang hakikatnya itu ribawi, transaksi riba, namun kita menganggapnya sebagai sesuatu yang dibolehkan. Kalau alasannya karena belum paham, semoga dimaafkan. Tapi kalau menyengaja merekayasa syariat, ya, menyiasati ketentuan hukum, maka dikhawatirkan kita seakan-akan sedang meneladani perbuatan Bani Israel. Wal'iyadzubillah. Ya, semoga ini menjadi nasihat bagi saya sendiri dan kita semua. Ikhwafillah rahimani Allahu wa iyyakum. Dan sebagai penutup, ya, sebuah contoh betapa bodohnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 68 ketika menggambarkan kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya alaihissalam. Ya, pada saat Nabi Ibrahim merusak, ya, menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, maka kemudian ya mereka orang yang menyembah patung tersebut mengungkapkan dengan sebuah ungkapan di hadapan para pengikutnya yang diabadikan di ayat 68 dari surah Al-Anbiya. Harrikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia. Siapa yang maksudnya yang sudah dibakar? Nabiullah Ibrahim. Dan itu masyhur kisahnya. Ya. Bakarlah dia yaitu Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, jika kamu benar-benar memang mau bertindak. Kalimat unsuru alihatakum ini sekaligus sebuah pengakuan yang dengan itu Allah membongkar kebodohan mereka. Yang seharusnya seandainya mereka terbuka akal dan hatinya langsung sadar. Namun ternyata tidak. Namun kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita semuanya bisa mengambil pelajaran bahwa betapa bodohnya orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ya. Bukannya sesembahan selain Allah itu yang menolong diri mereka, justru sebaliknya merekalah yang akhirnya terpaksa harus menjaga dan melindungi selain Allah yang dia jadikan sebagai sesembahan. Ini satu keterbalikan konsep berpikir yang bertentangan dengan akal yang Allah anugerahkan kepada manusia yang Allah ciptakan. Ya. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi betapa kerdil dan kurangnya akal mereka, sesuatu yang lemah tak punya kemampuan menjaga dirinya sendiri,
malah dijadikan sebagai sesembahan yang diharapkan bisa memberikan penjagaan dan perlindungan kepada mereka. Ini satu kebodohan yang sangat besar. Dan jangan lupa, seakan-akan kita melihat kasus ini kan seakan-akan sesuatu dari sesuatu yang disembah berupa patung, berupa pohon besar atau gitu. Termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, yaitu riya, sum'ah, atau semisalnya yang merusak keikhlasan. Itu juga hakikatnya kebodohan. Saya melakukan ini biar dipuji ya. Dengan pujian itu apa yang kita dapatkan kalau Allah tidak memuji kita? Saya melakukan ini agar mendapatkan harta dari manusia. Ya, siapakah perbendaharaan yang lebih luas dibandingkan dengan perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, itu jauh lebih baik dan kekal dibandingkan apa yang diperebutkan manusia dari dunia di muka bumi. Dan akal sehat pasti akan memahami itu. Hanya saja kadang kita terjebak dalam tipu daya dari hawa nafsu kita yang ditunggangi oleh syaitan. Maka kita harus selalu berusaha dengan berbagai sebab wasilah untuk menguatkan iman kita, keikhlasan kita, tauhid kita, dan dalam waktu bersamaan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di antara yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah SAW dari sebuah doa adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan agama, dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, paling intinya adalah kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dalam seluruh peribadatan kita. Semoga Allah berikan hidayah taufik inayahnya kepada kita, menjadikan kita sebagai ahlu tauhid dan istiqomah di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah dengan mendapatkan ridho dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita berarti masuk ke 75 bagian akhir di malam hari ini, dan ayat berikutnya 76 insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.